Jadi memang kita ini organisasi yang masih tergolong baru banget nih di UT. Karena sebelumnya memang udah banyak organisasi yang lain, tapi ada tantangan. Karena kan di UT itu kebanyakan kita tuton ya sama gak semuanya tatap muka gitu kan. Iya. Jadi emang itu sebuah tantangannya kan kita gitu. Iya, di UT full online ya. Balik lagi si komunikasinya ini nih online, susah kan ngumpulin kita offline itu. Jadi ketika komunikasinya online, mungkin ada bahasa yang penyampaiannya tidak tepat gitu. Jadi asumsi dari teman-teman itu berbeda lagi ke kita, dan itu juga jadi salah satu hambatan sih. Halo Sobat FKIP, ketemu lagi bareng aku Hersan di podcast Hima FKIP volume ketiga. Pada siang hari ini, seperti yang teman-teman ketahui, kita kedatangan tamu spesial yang mana beliau adalah salah satu mahasiswa berprestasi dari UT Bandung ya. Dan juga beliau merupakan ketua dari Ormawa Universitas Terbuka Bandung. Oke, karena beliau udah ada di samping kita, langsung saja kita sambut Teh Vika Nur Sabrina. Oke, halo teman-teman Sobat FKIP. Terima kasih nih udah ngundang aku ke podcast ini. Hari ini kita bakalan ngobrol topik yang seru banget nih pasti ya Kang. Betul. Oke, pada siang hari ini kita akan ngobrol santai nih bareng Teh Vika dengan tema bedah visi, aksi, dan juga solusi. Boleh dong tepuk tangan dulu. Oke, kita mulai dari mana nih? Paling kita mau nanya-nanya dulu nih Teh. Kan di sini tuh UT itu kan baru mendirikan sebuah organisasi ya. Nah, gimana nih makna visi dari organisasi tersebut di UT gitu menurut Teh Vika, dan juga visi Ormawa tuh apa sih gitu? Oke, menarik ya. Jadi memang benar Ormawa itu di seluruh UT baru terbentuk rata-rata di tahun 2025. Bahkan ada juga yang baru terbentuk di tahun 2026. Jadi memang kita ini organisasi yang masih tergolong baru banget nih di UT. Karena sebelumnya memang udah banyak organisasi yang lain, tapi sifatnya seperti berbasis keminatan, sifatnya UKM dan lain sebagainya, menyesuaikan juga dengan masing-masing UT daerahnya. Misalnya di UT Bandung ada UKM Jerman misalnya, UKM PK, di Jakarta juga ada UKM-UKM lain, dan di UT daerah lainnya pun berbeda-beda sesuai karakteristik mereka. Nah, jadi Ormawa ini sendiri, aku cerita nih ya sejarahnya, kenapa sih Ormawa ini dibentuk. Jadi gini, konon katanya Ormawa ini dibentuk karena memang banyak banget nih kegiatan yang kita tuh harus punya wadah yang diakui secara legal oleh universitas. Nah, contohnya kayak kalau teman-teman ngikutin ada kegiatan yang namanya PPK Ormawa. Itu dari Dikti. Nah, maka dari itu UT ini melihat nih kayaknya kita ini perlu membentuk suatu organisasi yang bisa mewadahi seluruh kegiatan akademik dan non-akademik mahasiswa-mahasiswi di universitas terbuka gitu. Akhirnya dibentuklah Ormawa ini sesuai dengan daerahnya masing-masing gitu. Jadi setiap UT daerah itu pasti ada Ormawanya masing-masing dengan tujuan yang sama. Kayak tadi nih, untuk mewadahi dan juga meningkatkan prestasi ya tentunya dari teman-teman mahasiswa universitas terbuka. Karena kan banyak nih orang-orang yang bilang di UT nggak bisa berorganisasi dan lain sebagainya. Nah, Ormawa juga dibentuk salah satu alasannya untuk mematahkan stigma itu. Kalau sebenarnya kita ada kegiatannya kok, dan ini wadahnya gitu, biar nanti teman-teman kalau ada kegiatan bisa nih langsung masuk ke kita gitu. Nah, sejalan dengan hal tersebut, Ormawa UT Bandung sendiri punya visi yang memang sudah dibentuk bersama dengan Direktur UT Bandung dan juga formatur Ormawa pada waktu itu. Visinya adalah, aku bacain ya. Visinya mewujudkan mahasiswa Universitas Terbuka Bandung yang hebring. Hebring itu apa? Mungkin mahasiswa UT Bandung udah familiar nih, UT Bandung hebring. Tapi hebring itu apa sih sebenarnya? Hebring itu singkatan dari humilitas, eager, brave, responsible, impressive, noble, and great. Nah, itu singkatan dari hebring. Balik lagi ke visi nih, lompat-lompat topiknya ya. Balik lagi ke visi Ormawa itu apa sih? Visi Ormawa UT Bandung adalah mewujudkan mahasiswa UT Bandung yang hebring sebagai individu yang berkarakter unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global selaras dengan visi Universitas Terbuka dalam menyediakan pendidikan jarak jauh yang berkualitas dunia. Begitu Teh untuk visi dari Ormawa UT Bandung itu sendiri. Nah, berangkat dari visi itu, mulailah kita membentuk beberapa program, misalnya kayak teman-teman bisa cek juga nih di Instagramnya Ormawa UT Bandung.
kita sering share-share terkait kompetisi. Nah, itu tuh salah satu cara kita untuk menjembatani dan untuk memaksimalkan potensi teman-teman yang ada di UT Bandung. Terus juga kita setiap bulannya ada program-program semacam pembekalan kompetisi, terus juga ada pengarahan, kayak misalnya kemarin nih ada pendanaan penelitian dari LPPM. Nah, itu kan biar gampang karena perlu ada dosen pembimbing nih. Kita dari Ormawa yang aktif, kita ngakomodir teman-teman, nanti kita yang menghubungkan langsung ke dosen di UT Bandung maupun di UT Pusat. Sama teman-teman juga nih, kayak teman-teman Hima FKIP dan juga Hima-Hima yang lain, UKM juga kan ada di sini pastinya juga untuk meningkatkan kualitas teman-teman kita ya. Karena memang teman-teman UT Bandung ini kan keren banget ya, tapi sayangnya memang kadang mereka masih bingung nih untuk ayah ini arahnya kemana gitu. Jadi akhirnya dibentuklah Ormawa, dan dengan adanya teman-teman ini sebagai anggota dari Ormawa juga pastinya akan mendukung visi yang telah dibuat dari pembentukan Ormawa UT Bandung sendiri. Gitu. Oke, nah jadi kan visinya sudah ada nih ya Teh. Nah, gimana nih caranya biar visi itu bukan hanya idealisasi saja, jadi direalisasikan untuk apa ya, lebih ke mahasiswa-mahasiswa UT lainnya agar berdampak juga gitu. Terus seberapa penting sih visi ini gitu untuk UT Bandung sendiri gitu? Oke, menarik banget ya. Tadi benar, untuk visi itu kan kita udah buat, tapi mungkin gimana sih, kan visi itu berbentuknya kata-kata. Gimana sih caranya kita merealisasikan kata-kata tersebut menjadi sebuah aksi nyata gitu ya. Nah, kalau di Ormawa sendiri biasanya sejodohnya visi adalah misi. Nah, turunannya dari visi itu ada beberapa misi Ormawa, tapi memang ada banyak dan fokus bahasan kita hari ini di visi, jadi kita fokus dulu di visi. Nah, kalau misalnya dari visi Ormawa, cara untuk kita merealisasikannya, langkah pertamanya adalah tentu kita breakdown dulu nih dari visi ini, kita breakdown jadi beberapa langkah yang pada akhirnya dimasukkan ke misi. Dari misi kita turun lagi nih, ada bagiannya. Kan ini misi masih berupa rencana, masih berupa planning, langkah-langkah. Langkah-langkahnya gimana? Apa yang harus kita lakukan agar langkah-langkah ini bisa tercapai? Kita bentuklah yang namanya semacam program kerja. Di Ormawa UT Bandung sendiri memang ada beberapa program kerja, baik di bidang akademik, non-akademik, bulanan, tahunan, itu memang kita ada program kerjanya. Salah satu contohnya ya seperti yang kalau misalnya di Ormawa UT Bandung sekarang ada beberapa divisi nih, ada divisi humas, ekraf, dan juga akademik. Kalau di divisi akademik, mereka punya program kerja rutin bulanan. Mereka harus mengkolek info-info lomba, kalian harus share ke teman-teman yang lain, dan kalian harus bantu untuk penjaringan prestasi. Kenapa? Karena buat teman-teman yang juga mungkin masih belum tahu, di UT itu ada apresiasi yang sangat baik sih menurut aku untuk mahasiswa. Jadi kalau teman-teman menang lomba, teman-teman itu bisa dapat beasiswa dari UT. Nah, itu salah satu alasan juga ya kita itu mengakomodir teman-teman di satu grup, ada grup pembekalan kompetisi, kita share-share juga kompetisinya, biar teman-teman nanti bisa masuk, bisa ikut, dan lain sebagainya. Itu untuk yang di divisi akademik nih, ini action plan kita. Lalu untuk di divisi ekraf, untuk memang mendukung arus kas Ormawa itu sendiri, untuk mendukung kegiatan kita di Ormawa, dan juga mungkin support teman-teman dari fakultas dan lain sebagainya, kita ada yang namanya divisi ekonomi kreatif. Mereka itu ngapain? Kalau program kerjanya ekraf, selayaknya ekraf pada umumnya, tentunya mereka build sebuah bisnis, sebuah produk, baik itu barang ataupun jasa yang nantinya bisa menjadi salah satu resource Ormawa itu sendiri gitu. Dan untuk di divisi humas, mereka tentunya supporting dari divisi ekraf dan juga divisi akademik, dan mereka yang memastikan nih publikasinya gimana, untuk komunikasi dengan kerjasama dengan pihak internal dan pihak eksternal seperti apa, kayak gitu. Nah, terus kira-kira apa sih hubungan antara visi Ormawa dengan UT Bandung? Tentunya sejalan ya, karena mau bagaimanapun juga Ormawa ini masih sering berkaitan dengan UT Bandung. Kita masih harus berhubungan dengan Pak Direktur, dengan dosen-dosen, dengan staf-staf di UT Bandung, dan juga semua administrasi kita itu masih terpusat di UT Bandung. Nah, maka dari itu dengan adanya visi ini, kita bisa menyamakan persepsi nih. Takutnya mungkin ada orang yang berpersepsi, kenapa sih Ormawa ini kok ribet kegiatannya, kenapa sih Ormawa ini administrasinya ribet, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya visi ini, kita bisa mengingat kembali bahwa lahirnya Ormawa bukan untuk bikin ribet kita semua, tapi memang lahirnya Ormawa ini untuk membantu meningkatkan kapasitas teman-teman, membantu build up kita semua sebagai mahasiswa UT Bandung sesuai dengan visi yang tadi telah dibacakan.
dan visi yang masih berjalan di Ormawa Bantu gitu. Menurut Teteh nih, tantangannya itu apa sih gitu kan pasti berat banget ya Iya, Teh. Tantangan Apalagi Teteh selama berada di Ormawa tuh kayak gimana untuk mewujudkan atau merealisasikan semua itu. Oke, menarik ya. menarik ya bahas tantangan. karena kan di UT itu kebanyakan kita tuton ya sama gak semuanya tatap muka gitu kan. Iya. Jadi emang itu sebuah tantangannya kan Betul. gitu. Iya, di UT full online ya. Gimana nih gitu menurut Teteh? Oke, benar ya bahwasanya jarak itu memang menjadi salah satu masalah kita sebenarnya, termasuk di Ormawa juga. Pengurus Ormawa Inti pun banyak yang nggak tinggal di Bandung, jadi semua pengurus inti pun harus ngejadwalin karena kan kasihan ya, mereka dari Cirebon ada, dari Subang ada, Banten pun ada, jadi kita harus menyesuaikan gitu. Dari Kopo ada nggak tuh? Kalau Kopo tuh maksudnya daerah atau tempat lain ya? Maaf. Aduh. Aduh saya di Kopo. Dari Garut. Garut. Abi kata apa teh? Aduh Kopo. Oh, itu orang Kopo, ini Garut. Kenapa Wush berhenti di sana? Kayaknya lagi ini mau apa? Mau podcast. Iya. Atau nggak mau ke Mikomol itu di sebelahnya. Bikin paspor. Turun langsung. Oke, kita balik lagi ke topik. Balik lagi ke topik ya. Oke, kalau di Kopo nggak ada anggota kita yang ada di Kopo ya. Setidaknya sejauh ini belum ada yang pindah ke Kopo gitu. Jadi kita kalau misalnya ini kendalanya memang di jarak sih, karena kan susah ketemu. Sama kalau susah ketemu ini chemistry-nya kurang jadi nih biasanya. Betul. Kayak agak canggung gitu, masih belum kenal kamu tuh gimana sih? Aku gimana sih dan sebagainya. Itu salah satu tantangannya. Terus juga memang salah satu kelemahan komunikasi via online itu sering adanya bias komunikasi. Jadi kadang kita tuh sebenarnya di chat tuh ngomong biasa aja kayak Nah. iya. Jadi suzonnya. Iya, karena kita nggak tahu nadanya ya. Karena beda cara baca nadanya. Beda cara bacanya. Jadi itu mempengaruhi juga ke komunikasi kita di internal. Misal temanku nanya, Tevika bla 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 bla. Iya, A-nya satu. Nanti Tevika mau marah kak. Lagi makan gitu kan. Kadang kan ada kayak gitu. Itu jadi salah satu hambatan juga. Terus juga itu untuk yang internal nih. Kalau misalnya sama yang eksternal sama teman-teman anggota Ormawa, itu karena memang mahasiswa UT itu beragam ya, mulai dari cara pikirnya, terus tujuan ikut organisasinya, lalu juga cara pandang terhadap organisasi, serta mungkin ekspektasi teman-teman pun berbeda-beda lah pastinya, dan itu memang di luar kontrol kita, jadi kita nggak bisa intervensi apapun sih soal itu. Cuman itu juga terkadang menjadi salah satu hambatan karena memang kita memiliki jalur kita sendiri yang itu disesuaikan dengan ritme kita dari pengurus inti supaya kita tetap jalan sesuai visi yang tadi nih, nggak meleset. Kita tidak berusaha untuk memenuhi ekspektasi teman-teman yang pada akhirnya membuat kita meleset dari visi. Jadi kita tetap fokus dulu ke visinya. Tapi kadang ketika kita berjalan sesuai dengan visi kita, teman-teman itu kadang kayak kalian harusnya gini, gini. Gak apa-apa karena memang itu ekspektasi teman-teman. Tapi memang gak jarang nih ya, kita sebagai manusia juga ya kadang ada fase lagi capek, lagi apa, ketika kita lagi ada di fase itu dan mungkin ngelihat komentar yang kayak gitu tuh kadang agak Bikin burnout. iya, karena kan kita juga sebenarnya mempersiapkan, kita juga memperjuangkan untuk teman-teman semua, tapi memang ada beberapa hal yang mungkin belum sesuai dengan ekspektasi teman-teman gitu. Dan karena balik lagi si komunikasinya ini nih online, susah kan ngumpulin kita offline itu. Jadi ketika komunikasinya online mungkin ada bahasa yang penyampaiannya tidak tepat gitu. Jadi asumsi dari teman-teman itu berbeda lagi ke kita, dan itu juga jadi salah satu hambatan sih. Makanya kalau misalnya kayak gini ngobrol-ngobrol langsung sama teman-teman kan enak ya. Jadi kayak enggak tapi katanya kemana gitu, di WA nggak pernah ngebalas. Tenggelam. Oke, berarti lebih ke kita juga harus merangkul semuanya ya Teh. Apalagi kan Ormawa itu menjadi wadah ya, wadah untuk sebuah fakultas keilmuan, maksudnya keilmuan UKM ya, sama beragam apa tadi tuh manusia. Berbagai macam. Jadi kita harus mengumpulkan berbagai pikiran dalam satu wadah gitu ya. Itu mungkin tantangan yang harus effort banget.
Tapi apa yang bakal Teh Vika lakuin kalau misalnya nih pas lagi ngejalanin visinya terus banyak komentar nih. Komentarnya tuh mungkin bagus nih, tapi Teh Vika tuh bakalan lebih memilih komentar tersebut untuk lebih maju atau tetap dengan visi tersebut meskipun mengesampingkan komentar-komentar tersebut. Oke, menarik ya. Kalau misalnya dari perspektif aku sendiri, misal sampai ada orang yang memang memberikan aspirasi atau saran dalam jumlah yang banyak, tentunya ini memang ada suatu hal yang urgent dan ada suatu hal yang memang baik untuk dilakukan di organisasi kita. Nah, kita bisa coba dengerin dulu mereka ini apa, gitu, aspirasinya apa, pengennya gimana, dan ada apa di balik itu. Karena kan kadang ada yang misal, ini di kampus saya kayak gini ya, sebagainya. Kadang ada yang seperti itu. Iya. Jadi kita menyesuaikan ini kenapa teman-teman, apakah di kampus lain seperti ini tuh efektif atau gimana dan lain sebagainya. Kita coba kaji ulang. Kalau misalnya memang dari permintaan teman-teman itu masih sejalan dengan visi kita, dan aku pun yakin teman-teman UT Bandung pasti kan nggak ada yang tiba-tiba pengen Ormawa ini jadi organisasi ilegal atau apa gitu, enggak kan. Pasti memang teman-teman menyampaikan aspirasi pun dengan niat yang baik, dengan niat untuk membangun Ormawa ini agar menjadi lebih baik. Kalau misalnya teman-teman memang ada aspirasi dan itu baik untuk kita pun tidak menolak untuk mendengarkan aspirasi tersebut dan kita akan pertimbangkan, tapi menyesuaikan dengan kemampuan kita di internal. Kita nggak mau menjanjikan kayak misalnya, oh ya ini bisa nih kita nanti bikin ini aja, kita bikin waterboom di Popo ya. Kalau kayak gitu, kita menyesuaikan lagi nih dengan kemampuan kita di internal, kira-kira possible nggak untuk melakukan itu. Kalau memang possible, waktunya ada, biayanya ada, SDM ada, dan segala halnya mendukung, ya kita tidak keberatan untuk melakukan itu. Karena kan apa salahnya ya mendengarkan dari aspirasi teman-teman, karena kan teman-teman pun punya perspektif lain yang aku nggak tahu. Gitu. Semoga dari podcast kali ini kita bisa ngasih tahu ke kalian semua kalau misalkan organisasi yang ada di UT itu sangat penting dan juga berdampak ke seluruh mahasiswa ya, bukan hanya untuk UT-nya sendiri, tapi mahasiswanya pun pasti kecipratan gitu lah ya, ada dampak-dampak positif yang sangat berharga gitu. Cukup. Oke nih, terakhir teman-teman. Penutup dong dari Vika kesimpulan pada podcast kita pada siang hari ini. Oke, karena hari ini topik podcast kita ngebahas tentang visi, aku pengen teman-teman yang juga baru bergabung menjadi mahasiswa UT Bandung terutama, untuk bisa nih mulai menambahkan masuk organisasi ke visi teman-teman. Karena nanti ketika kita masuk organisasi, kayak yang tadi udah dijelasin, kita dapat banyak experience, kita dapat relasi yang pastinya itu mahal banget nih, dan kita nggak bisa lagi mendapatkan itu kalau kita udah lulus dari kuliah. Teman-teman di UT Bandung itu ada banyak banget opsi organisasi yang teman-teman bisa ikutin. Salah satunya ada Hima Fakultas, Hima FKIP, FST, FISIP, FEB, ada juga UKM, dan buat teman-teman yang juga mungkin mau bergabung ke Ormawa Inti, bisa banget ditunggu open recruitment-nya di tahun depan gitu. Mungkin sekian dari aku, teman-teman juga biar nggak ketinggalan info nih, bisa banget follow Instagramnya Hima FKIP, bisa juga follow Instagramnya Ormawa, maaf numpang promosi. Kayak gitu, jadi nanti teman-teman bisa dapat informasi di sana dan teman-teman bisa lebih mengembangkan potensinya lagi di organisasi dan juga lebih hebring sebagai mahasiswa UT Bandung. Mungkin segitu dari aku. Mungkin sekiannya podcast kita pada hari ini. Untuk info selanjutnya, kalian bisa follow IG Hima FKIP atau IG Ormawa. Jangan lupa tonton podcast kita di YouTube channel Hima FKIP. Jangan lupa follow juga Instagram kita ya teman-teman. Barangkali teman-teman perlu informasi atau tanya-tanya nih seputar perkuliahan, seputar organisasi, boleh teman-teman bisa DM aja ya. Dipersilahkan kepada Deswan. Apa Instagramnya? Yang ada di sini. Oke, nanti kita kasih ya Instagram kita ada di sini ya. Ring. Iya. Oke ya, di atas. Kayak closing di film gitu. Oh iya, jangan lupa juga kalian harus tahu juga ya, sebelum benar-benar ditutup nih acaranya, ada merchandise yang kita jual ya ke Suat. Jadi di sini tuh kita dari Hima FKIP ada tumbler. Boleh dong, mana tumblernya ya? Lupa.
ada Tumblr, ada Nggak komunikasi nih. Iya dah, ini udah behind the scene. BTS. nah Lucu ini banget. ini ya ada Tumblr, terus ada Lanyap juga dan juga ada PDH ya. Dan boxer ada nggak teh? Aku mau dong kalau boxer FKIP. Takut ya warga Kopo ini random. Jangan lupa ya teman-teman, nanti kita bakal ada Ditunggu iklannya biar FKIP banget nih, jangan lupa beli. Alhamdulillah. Dan juga ada ininya lupa ada apa? apa? Iya, Sling bag. ada keren sling bag dong. yang cocok banget buat dipakai Coba. kuliah, buat dipakai Coba. konser. Tolong tunjukkan pesanan. Aku lagi gak pakai nih, tapi nanti aku bakal bikin ya buat outfit cek pakai Pakai sling bag pakai sling FKIP. bagnya FKIP Bisa biar buat FKIP konser ya? banget, iya. Bisa buat BTN. Bisa buat pengawasan nggak? Bisa banget buat kajian gitu ya. Kajian. Ya, pokoknya fleksibel. Fleksibel. Iya, Ditunggu sesuai di gayamu. komentar. Iya. Sesuai gayamu. Oke. Kan.